Selamat datang dalam perkuliahan pemrograman klien server 2 menggunakan Node.js, Express.js, dan Bootstrap. Perkuliahan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggabungkan sistem autentikasi dengan sistem CRUDS yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk penggabungan, pembelajaran ini akan menggunakan template atau model aplikasi login dasar dan aplikasi CRUDS yang sudah dibuat pada perkuliahan sebelumnya. Ini misalnya aplikasi login ya, saya tambahkan ya. Kemudian saya tambahkan pula aplikasi yang CRUDS-nya dasarnya. Oke, ya. Oke, mungkin bisa kita coba dulu untuk fungsionalitasnya dari kedua aplikasinya. Yang pertama untuk fungsi login ya. Fungsi login nanti kurang lebih struktur kodenya yaitu ada login HTML yang berisi halaman form login dan ada login Priadi.js yang berisi server untuk menangani login ya. Nanti di sini coba kita jalankan untuk yang login Priadi dulu ya. Nah, di sini kita jalankan servernya yaitu login Priadi.js. Oke, servernya sudah kita jalankan dan servernya berjalan di port 3000. Kita coba jalankan servernya ya, yaitu localhost 3000 ya. Oke, coba kita masukkan. Nah, ini sebelumnya kita tunjukkan dulu bahwa servernya ini menggunakan database Node Login Priadi, kemudian menggunakan tabel pengguna. Jadi nanti struktur tabelnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Node Login Priadi dengan tabel pengguna, di dalamnya ada Priadi dengan password 123 dan Priadi 2 dengan password 124 ya. Untuk strukturnya bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. ID kalau enggak kita bisa lihat di kode create-nya ya. Nah, di sini ya. ID integer 11, auto increment, username-nya varchar 50, password-nya varchar 255, emailnya varchar 100 dan ID sebagai primary key ya. Kemudian di sini ditambahkan juga bahwa ID sebagai auto increment ya. Nah, ini auto increment ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu strukturnya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi nanti coba saya masukkan Priadi 2 dengan password 124. Nah, di sini fungsi login sudah berhasil ya. Kemudian bisa kita coba alamannya ini atau route-nya ini ya, dengan /home kayak gini. Kita akses menggunakan browser yang belum login, harusnya tidak bisa ya. Kita akses di sini. Nah, di sini ketika diakses halaman home tapi belum login, dia diarahkan ke fungsi form login lagi ya. Jadi nanti kalau kita lihat kodenya ya, kalau kita mencoba-coba mengakses ke home ini padahal dia belum login, maka dia ini bawaannya sebelumnya kan seperti ini ya. Kemudian di sini
dimodifikasi, maka dia respon redirect, diarahkan lagi ke sini ya. Jadi selalu seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau password salah ya? Password salah itu nanti berarti yang dimasukkan itu tidak ada satupun yang sesuai yang ada di database ya. Bisa kita demonstrasikan. Misalnya ini kita hentikan dulu, Ctrl C, kemudian kita jalankan lagi. Nah ini misalnya password saya kasih username sembarangan dan passwordnya juga sembarangan, maka dia ada keterangan nama pengguna atau password salah ya. Ini sesuai dengan yang ada di kode program ini ya. Sebenarnya kalau tidak ada satupun nilai yang sama, maka dia akan ditarik ke sini ya. Tapi kalau password dan username-nya kosong, dia akan dimasukkan ke sini. Mohon masukkan nama dan password ya. Jadi nanti akan seperti itu. Oke. Saya kembalikan, saya refresh, saya masukkan. Nah ini ya, ini menggunakan autentikasi yang ada di bagian view ya. Nah ini kan tadi HTML-nya kan required, jadi nanti harus mengisi duluan ya. Seandainya itu ini tidak ada ya, dan kemudian coba-coba diisi dengan kosong, maka dia akan menampilkan informasi ini ya. Kita coba, kita restart dulu servernya, kita jalankan lagi. Oke, nah kita coba. Nah di sini passwordnya 02, kosong semua, maka akan muncul informasi ini ya. Jadi secara umum itu untuk fungsi loginnya ya. Oke, kemudian untuk fungsi CRUDS-nya ya. Jadi fungsi CRUDS-nya ini sudah sekaligus dengan pencarian, pemfilteran dan lain sebagainya ya. Ini yang CRUDS-nya ya. CRUDS ini didasarkan pada atau menggunakan database dengan struktur sebagai berikut ya. Untuk CRUDS menggunakan database ini ya, DB Priadi.js dengan tabel dengan struktur seperti ini. Kode nama harga ya. Tipe datanya ini, kemudian panjang datanya ini ya. Oke, untuk memastikan teman-teman menyimak di awal dan di akhir, maka pertanyaan pertama adalah apa nama tabel dan tipe data pada aplikasi CRUDS yang didemonstrasikan pada perkuliahan ini. Jadi nanti jawabannya adalah nama tabel adalah TB Priadi Produk dan tipe engine tabelnya adalah InnoDB. Nanti untuk jawaban pertanyaan pertama itu ya. Oke, nanti yang menjawab pertanyaan pertama dianggap sudah menyimak dengan baik. Nanti di akhir video ini akan ada pertanyaan yang kedua. Baiklah, kita kembali ke sini ya. Nah ini aplikasi CRUDS-nya, kita akan masuki CMD ke sana. Kemudian kita jalankan servernya di sini, Indeks Priadi ya. Jadi untuk pencariannya dan lain sebagainya itu nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi ini kalau wrap ring-nya tidak aktif, nanti teman-teman bisa mengaktifkan melalui sini ya. Wrap, tampil di bawahnya sini ya, dengan nomor yang berbeda ya. Dengan seperti akan lebih bagus ya. Oke, coba kita jalankan ya. Note kemudian servernya ini ya, Indeks Priadi ya. Oke, nah ini udah jalan. Kemudian kita akses dengan port 8000 ya.
Nah, ini fungsi CRUDS-nya bisa saya demonstrasikan bagaimana menambah data. Misalnya di sini tambah data garam dengan harga misalnya 5.000. Oke, saya save. Nah, di sini terlihat. Oke, bisa tunggu. Garam datanya sudah bertambah ya. Kemudian fungsi edit ya. Saya edit coba. Nah, ini tampil dulu data sebelumnya ya. Misalnya garam dapur. Saya perbarui. Nah, ini udah editannya sudah masuk ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi delete ya? Misalnya sini saya delete ya. Oke. Nah, ini fungsi delete tadi Ciki sudah bilang ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi pencarian ya? Misalnya di sini saya masukkan kata kunci permen. Saya cari. Nah, ini permen sudah difilter ya. Kemudian bagaimana kalau saya memfilter harga tertinggi dan sampai ke terendah ya. Nah, ini ya. Tertinggi dulu baru yang ke rendah ya. 5.000, 4.000, 4.300 ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Terendah ke yang tertinggi. Nah, ini. 300, 4.000, 4.000, 5.000. Bagaimana kalau filter harga? Misalnya dari 4.000 sampai 5.000. Sampai 5.000. Oke, saya filter. Karena nanti harusnya yang 300 tidak tampil. Oke, jadi fungsionalitas dari CRUDS-nya ini sudah bisa berjalan semua dan bisa saya reset filter atau pencarian ya. Jadi untuk yang ini kemarin yang sudah mengerjakan ya bisa pakai yang kemarin. Kemudian untuk membuat aplikasi CRUDS kita bisa dengan memanfaatkan aplikasi CRUD yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi misalnya kita pakai ini, sebenarnya nanti bisa bolak-balik atau bisa membuat baru lagi begitu ya. Kemudian menjadi akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang sudah ada sebelumnya. Baiklah, ini kita copy misalnya di sini ya. Kita paste ya. Oke. Karena tadi yang login ini sudah dipakai untuk yang pagi, maka untuk yang kelas sore kita pakai login 2 ya. Kayak gini. Oke, kemudian kita panggil dalam workspace-nya Visual Studio Code ya. Oke, ini tadi sudah ya fungsinya. Jangan lupa ini dimatikan karena nanti kalau berjalan double akan ada error ya. Sudah mati. Kemudian kita panggil tadi proyek barunya login 2 ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, jadi kita akan membuat aplikasi login ke dalam CRUDS ini ya. Jadi yang ini biar tidak bingung mungkin bisa saya hapus dulu ya, remove from workspace ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya di package-nya ini ya, yang login sama yang CRUDS itu bedanya apa ya? Jadi kalau kita lihat yang berbeda itu sebenarnya cuma Express session-nya ini saja. Yang lainnya sama. Express, MySQL juga sudah ada yang pada aplikasi CRUDS ini ya. Nah, ini ya. Express sudah ada, MySQL sudah ada. Maka langkah pertama sebaiknya kita menginstal Express session pada CRUDS login 2 ini ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita install ya. npm install Express session ya. Oke, dari situ kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Harusnya nanti Express session-nya sudah tampil di sini ya. Nah, itu ya. Nah, ini sudah tampil ya sekarang ya. Tadi belum ya. Oke, setelah Express session siap, maka kalau kita perhatikan ini ya servernya ini ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Pada bagian server ini ya,
ketika kita menjalankan aplikasi ini, yang pertama kan langsung halaman CRUDS-nya. CRUDS itu dihasilkan dari halaman ini. Nah, makanya nanti halaman ini sebaiknya kita ganti ya. Jadi nanti di sini pertama adalah home CRUDS kayak gitu ya. Kemudian alamat root-nya kita tambahkan CRUDS. Berarti sampai di sini server kita belum memiliki router root ya. Jadi router root itu router utama ya. Oke, router root bisa kita buat dari kopian yang ada di sini ya. Nah, misalnya kita copy saja modelnya ya. Oke, copy-copy tidak masalah itu sebenarnya ya ketika buat program ya. Tapi yang penting kita paham ya. Jadi nanti kalau kita klik di sini, ini pasangnya di sini. Berarti kita bisa menghapus bagian program yang kita perlukan di bagian router root itu di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti kita rubah menjadi home login ya. Itu ya. Dan untuk home login karena diakses pertama kali berarti dia sebagai root ya. Jadi nanti as root ya. Root itu nanti maksudnya router utama. Apa yang dilakukan oleh home login kalau kita bandingkan dengan yang login Priadi ini, ketika pertama kali dijalankan dia menjalankan halaman login Priadi HTML. Jadi sebaiknya ya samakan saja ya, bahwa di sini karena kita menggunakan HBS ya, kita membuat di sini halaman yaitu halaman login ya. Nah, di sini misalnya saya buat, ini saya klik saja, saya buat halaman misalnya karena ini view ya, jadi nanti biar teman-teman bisa membedakan ini servernya, ini view-nya. Jadi saya kasih nama v login Priadi. Jangan lupa nanti kita karena menggunakan template HBS, di sini kita buat HBS juga. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini ya bisa kita kopikan dari karena kan sama nanti untuk halaman loginnya ya. Bisa kita kopikan dari miliknya aplikasi login sebelumnya. Ini kalau kita copy full saja ya, Ctrl A, Ctrl C, kita copy full di sini. Nah, Ctrl kemudian save ya. Sampai di sini ketika aplikasi ini dijalankan, yang Priadi CRUDS login 2 ini dijalankan, yang pertama kali tampil adalah form ini ya. Oke, biar lebih paham kita buktikan ya. Login 2 ini kita jalankan node index Priadi. Oke. Nah, sampai di sini server sudah jalan. Kemudian kita kunjungi port 8000. Jadi kalau port 8000 tadi karena ini hasil kopiannya dari CRUDS sebelumnya, harusnya juga langsung menampilkan aplikasi ini. Tapi tidak karena tadi untuk default root-nya sudah kita rubah di sini. Coba kita enter di sini. Baiklah, sebelumnya ada hal yang itu ya terlewatkan tadi ya. Jadi nanti ketika kita sudah membuat default route, tadi kenapa ketika dijalankan hanya muter-muter gini saja, tidak tampil halamannya ya? Karena di sini kita belum membuat respon ke halaman manapun ya. Cara membuat responnya bisa kita copy di sini ya. Nah, ini kita copy di sini ya. Oke, kita paste di sini. Karena kita di sini belum menggunakan data, maka untuk resultnya ini bisa dihapus dulu ya, sampai tanda kurung awal ini. Oke, masih kosongan kayak gini. Kita cuma menampilkan, nah ini ya, v login Priadi ya. Nah ini v login Priadi, v login Priadi kayak gini ya. Oke, ini harusnya sudah bisa jalan. Kita restart servernya ya.
Oke, kita coba sekarang dengan port 8000. Nah, ini udah langsung tampil ke sini ya. Tapi di sini belum ada outnya. Jadi nanti ketika coba kita masukkan, karena tadi actionnya kalau kita perhatikan di sini itu kan diarahkan ke ini ya, method post dan actionnya out ya. Nah ini ya. Jadi karena ini belum ada outnya, kalau kita coba-coba masukkan interaksi di sini, maka ini ya akan error karena outnya tidak ada ya. Nah, ini errornya nanti mungkin akan tampil di sini ya. Ini tetap jalan terus karena outnya juga tidak ada kan. Oke, berikutnya kita membuat router untuk autentikasinya ya. Untuk autentikasi kita bisa mencontek yang sudah ada sebelumnya karena di sini ada autentikasinya ya. Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa autentikasi sudah melibatkan database, maka kita harus memperhatikan databasenya. Tapi itu kodenya bisa kita copy dulu ya. Sini ya, kita copy, kemudian bisa kita taruh di bawah ini karena pemakaiannya sudah di bawah router login as root itu ya. Nah, ini aksi loginnya. Jadi kalau tadi menampilkan formnya saja, berikutnya adalah aksi loginnya ya. Kemudian biar seragam ya, karena di sini singkatannya request response, yang lainnya kita itu ya, kita samakan saja deh, ini tidak pakai function kayak gini, langsung request response karena kita sudah menggunakan HBS ya. Kita tulis dengan cara seperti ini saja. Nah ini ya. Kemudian ini kita ganti dengan rec ya. CH artinya replace ya. Rec. Nah gini kita replace satu-satu. Nanti jaga-jaga kalau ada yang seharusnya tidak di replace ke replace ya. Itu di replace, ini di replace, replace, ini di replace, ini di replace ya. Kelihatan ya satu-satu ya. Kemudian responnya juga kita ubah menjadi res ya. Kita ubah menjadi res saja. Kita singkat seperti itu biar lebih sederhana ya. Res, nah ini ya. Jadi res ya. Nah ini responnya kita ubah semua jadi res ya. Nah kayak gitu semua ya. Oke, sampai di sini fungsi loginnya kalau itu sama ya. Ini kita tampilkan wrapnya saja, word wrap ya kayak gini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kalau di sini kita menggunakan tabel atau database ya, sorry ya, menggunakan database not login Priadi dan tabel pengguna. Karena ketika kita copy di sini nama tabelnya juga pengguna, tapi database-nya beda, maka kita harus mempersiapkan tabel yang lain dalam database ini ya. Nah, nanti untuk pembuatan tabelnya bisa kita contek dari sini. Nah ini teman-teman dari sini bisa berkunjung ke ini ya. Kita klik nama tabelnya, kemudian tabel pengguna, tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa klik kode grade-nya ini, kemudian kita copy ya. Kemudian kita kembali ke sini, klik itu ya, database-nya kalau di sini ya, bukan tabelnya ya. Klik database-nya, kemudian klik permintaan, kita paste di sini. Kemudian kita jalankan, maka dia akan membentuk tabel ini ya. Oke, nah ini sudah berjalan ya, create tabel ini sudah berhasil. Kemudian kalau mau lihat tabelnya, kalau di refresh ini bisa sih, tapi agak lama refreshnya ya. Makanya bisa kita ketikkan perintah di sini, show tables ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita lihat, nah di sini tabel pengguna sudah terbentuk ya. Oke, coba kita refresh lagi sampai tampil di sini ya. Bisa kita hapus ya, karena tidak kita pakai lagi. Itu nanti kalau sudah merefresh, nah ini udah refresh. Nah ini tabel penggunanya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Strukturnya bisa kita lihat di sini sama ya dengan yang sebelumnya yang di sini ya. Kemudian di sini kita buat kita tambahkan data ya. Cara menambahkan data bisa seperti ini ya. Misalnya
Priadi, passwordnya 124 ya. Kemudian emailnya misalnya seperti ini ya. Oke, kita konfirmasi bisa dengan klik ini ya. Oke, pengisiannya tadi ya. Nah, ini isinya seperti ini. Nanti kita bisa login dengan menggunakan username dan password ini ya. Kita kembali ke sini ya. Tadi berarti untuk nama penggunanya ini sudah sesuai ya. Kemudian yang lainnya yang belum, nah ini semestinya ini sudah bisa login ya. Kemudian ketika ini ya, tadi ini sudah dibahas kemarin ya. Ketika datanya sesuai yang dimasukkan, maka dia diarahkan baru ke aplikasi CRUDS-nya ya. Berarti nanti dia diarahkan ke sini, gitu kan? Baru ke arah aplikasi CRUDS-nya. Semestinya sampai sini untuk fungsi login itu sudah bisa berjalan ya, karena fungsi ini kan sudah bisa berjalan di sini ya, di aplikasi yang ini ya. Oke, kita coba dulu setahap demi setahap ya. Kita restart dulu servernya. Oke, kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, tadi ini outnya error kan, karena outnya belum dibuat. Kemudian setelah dibuat seperti apa? Nah, ini coba kita masukkan dengan passwordnya 124 ya. Nah, ini ada masalah, connection is not defined ya. Jadi nanti karena kita sedikit perbedaan dalam deklarasi connection. Kalau di sini kita pakai kata connection ya, waktu deklarasi di sini. Nah, ini ya. Sedangkan di sini kita deklarasi koneksinya menggunakan con ya. Jadi nanti tinggal hapus saja ini kalau ada error seperti itu ya. Oke, kita save. Kemudian kita restart servernya. Nah, ini ya. Kemudian kita jalankan lagi di sini. Nah, ini outnya jangan dikunjungi dulu. Oh, ini belum dijalankan ya, makanya tadi tampil error ya. Oke, kita jalankan dulu. Kemudian, nah ini udah tampil kayak gini. Saya isi Priadi dengan password 124. Ini semestinya sudah bisa berfungsi. Oke, ada error lagi. Bisa kita cek di sini ya. Ada pesan error apa di sini? Nah, di sini errornya adalah cannot set property loggedin ya. Nah, jadi untuk log ini kan kita membuat sesi loggedin ya. Maka kita harus mendeklarasikan session expressnya dulu di sini ya. Yang pertama adalah set sessionnya ini ya, var set sessionnya. Nanti boleh var, boleh const ya. Kalau const itu konstanta, kalau var itu variabel ya. Kita buat session di sini. Nah, ini bisa kasih keterangan set session ya. Kemudian setelah set session ya, kita perlu juga mengkonfigurasi sessionnya ya, yaitu ini ya, app use session, bahwa aplikasi menggunakan session ya. Kalau tadi deklarasi saja, kalau di sini penggunaannya dalam express ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ini app sessionnya. Oke, kita paste di sini. Oke, sampai di sini bisa kita coba lagi programnya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini udah jalan ya. Kemudian coba kita refresh lagi. Nah, tadi outnya karena belum, kita kan tadi sudah kehilangan data dari form tadi, maka kita ulang lagi dari sini ya. Oke, kita coba masukkan dengan nama Priadi, passwordnya 124 ya. Kita masukkan. Nah, sampai di sini fungsi login sudah bisa mengarahkan ke aplikasi CRUDS ya. Berikutnya kita akan memastikan autentikasinya, yaitu kontrol aplikasi CRUDS itu biar tidak bisa dikunjungi kayak gini. Kalau masih kayak gini, itu nanti masih bisa dikunjungi di halaman sini tanpa perlu login.
Jadi nanti harusnya aplikasi autentikasi itu ketika alamatnya itu diketahui tapi tanpa login harusnya tidak bisa dikunjungi. Tapi kalau sekarang karena autentikasinya belum dijalankan, ketika dikunjungi seperti ini masih bisa. Nah, jadi kalau kayak gini, kalau selama penggunanya tahu alamatnya kayak gini, dia masih bisa mengunjungi tanpa login. Harusnya untuk aplikasi login kan tidak seperti itu kan. Oke, berikutnya kita akan membuat autentikasi login pada aplikasi CRUDS-nya tersebut ya. Jadi untuk membuat autentikasi biar nanti halaman ini atau router itu tidak bisa dikunjungi secara sembarangan, kita bisa mencontek dari aplikasi login sebelumnya ya. Jadi kalau aplikasi login sebelumnya setelah out dia akan mengarahkan ke halaman home ya. Kemudian halaman home akan mengautentikasi. Nah, ini ada autentikasinya ya. Akan mengecek apakah dia berhak mengunjungi halaman ini, yaitu dengan mengecek sessionnya ya. Request session logged in ya. Kalau iya, kalau loginnya true ini ya, true, maka dia bisa mengunjungi halaman ini. Kalau tidak, dia akan ini kalau yang pertama yang dibuat oleh teman-teman kan mengirim pesan mohon login untuk melihat halaman ini ya. Tapi sudah saya modifikasi, yaitu dengan respon redirect slash ya. Artinya ketika tidak login, dia selalu diarahkan ke halaman form login ini ya. Oke, caranya ini bisa kita kopas saja. Jadi jurusnya sebenarnya kan kopas saja kan, cukup mudah ya. Ini saya kopas ya. Jadi perhatikan kalau kopas ya. Kalau blok program kan dari sini pasangannya sampai sini ya. Kemudian yang kita kopaskan dalam blok programnya tersebut. Jadi yang kita kopas jadi di sini saja ya. Oke, kita kopas ya. Copy. Kemudian biar bisa dipahami ya. Tadi kan ketika ini berhasil login diarahkan ke aplikasi CRUDS-nya ini, redirect ke situ ya. Nah ini ya, nah, ini kan sampai sini blok programnya ya. Berarti kita tampilkan dulu seperti ini ya. Nah ini ya. Ini redirectnya kan ke sini ya. Ini nama parameternya rec ya. Nanti kita rubah dulu jadi request ya. Rec ya, ini samakan ya. Ini saya replace ya. Ctrl C, Ctrl H ya. Si request itu nanti jadi REQ ya. Kita replace satu-satu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ini ya. Ini kan akan menampilkan datanya pada aplikasi CRUDS-nya itu. Berarti ini harus berada di sini. Nah, ini kita hapus karena tidak kita butuhkan di sini ya. Kemudian yang ini kita cut ya, sampai di sini ya. Kita cut, Ctrl X ya. Kemudian kita enter seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa kita coba dulu ya. Nah, nanti ketika login dia akan menampilkan aplikasi CRUDS-nya itu. Tapi kalau tidak login, dia akan dikembalikan. Nah ini ya, dikembalikan ke form login. Nah gitu kan, seperti itu. Jadi kalau tidak login, dia dikembalikan lagi ke sini ya. Nah, oke, bisa kita coba dulu ya. Oke, coba kita akses halamannya ya. Nah ini pas nih, ada di halaman CRUDS-nya ini. Coba ini kita reload, apakah bisa mengakses ke sini? Padahal ini sudah kita berikan autentikasi ya, dengan if session. Karena kalau setelah dimatikan tadi kan sessionnya harusnya hilang gitu kan. Setelah diaktifkan lagi session baru, apakah dia masih bisa mengakses halaman ini begitu ya? Kita coba di sini ya. Nah ini masih ada error ya. Response is not defined ya. Jadi ternyata ada yang belum ya. Jadi kita pakai nama parameter res ini. Jadi nanti yang ini kita replace ya. Respon kita ganti dengan res ya. Nah, ini ganti res ya.
replace ya gitu ya. Oke, kita save, kita coba lagi, kita restart servernya dulu, Ctrl C, kemudian kita jalankan lagi ya. Oke, kita coba langsung ke CRUDS nya ini, kita tekan enter di sini. Nah ini dia langsung diarahkan ke halaman login ya, sesuai dengan kode programnya ya di sini ya. Jadi ketika dia tidak login ya, dia langsung diarahkan ke sini, ke form loginnya ya, ke sini ya, V login Priadi ya. Jadi kalau tidak login seperti itu, artinya autentikasi halaman CRUDS-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, sampai di sini coba kita login ya, Priadi dengan password 124 ya. Nah ini kok tidak tampil kenapa ya? Ini hasil dari problem solving tadi pada perkuliahan yang pertama atau pagi. Ternyata untuk penggunaan HBS itu kita tidak perlu menuliskan respon N-nya ini ya. Nah ini pada penggunaan template HBS tidak perlu menggunakan ini ya. Nah ini ya, bisa jadi keterangan ya. Jadi kalau menghadapi error seperti itu dengan pesan error ini ya, pesan errornya kalau kita perhatikan ini ya. Reference error respond not defined ya. Nah, jadi ini akan menjadi pertanyaan kedua dalam perkuliahan ini ya. Jadi pertanyaan kedua adalah apa dampak penggunaan respon N pada aplikasi Node.js, Express.js yang menerapkan template HBS ya. Nanti kan templatenya kita pakai HBS ini ya. Nah ini upset view engine HBS ya. Nanti jawabannya ini ya. Jawabannya ini ya. Reference error respond is not defined. Jadi dampaknya penggunaan respon N pada aplikasi Node.js yang menggunakan HBS adalah akan mengalami error respond is not defined. Itu nanti silakan jawab di kolom komentar ya. Itu pertanyaan yang kedua. Oke, sampai di sini tadi untuk respon N-nya sudah saya matikan, saya jadikan sebagai sebuah komentar ya. Kemudian kita restart ulang ya. Oke, kita restart, kemudian kita jalankan lagi ya di sini ya. Oke, kita langsung kunjungi ke sini, kita reload ya. Nah, nanti ketika kita tidak login kan langsung diarahkan ke sini ya. Kita masukkan nama, kemudian passwordnya 124 ya. Nah, oke, sampai di sini fungsi login sudah berhasil berikut dengan autentikasinya. Kita buktikan, kita coba mengakses CRUDS-nya ini pada browser lain yang tidak login. Nah ini ya. Kita coba enter di sini. Nah, ketika di enter, karena dia tidak login, maka akan selalu diarahkan ke sini begitu ya. Oke, sampai di sini fungsi dasar login dan autentikasi pada halaman CRUDS menggunakan Express.js dan Bootstrap sudah berfungsi dengan baik ya. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan membuat fungsi logout ya. Jadi fungsi logout itu nanti sebaiknya diletakkan di sini ya. Berikut nanti di sini sebaiknya menampilkan nama dari pengguna yang login ke dalam aplikasi tersebut ya. Untuk membuatnya kita perlu memahami bagian blok kode program ini ya. Nah ini ya, blok kode program ini kalau kita perhatikan ya, maksudnya ini ya, ketika dia merespon dan berusaha menampilkan
pria di view produk ini dia sekaligus menyisipkan itu ya, menyisipkan sebuah data yang nantinya itu akan dipakai pada bagian view produk ini ya. Pemakainya di mana? Pemakainya itu di sini loh. Nah ini result ini ya. Nah, kita biar lebih eksploratif ya. Misalnya ini ya, dan result ini diambil dari nilai yang ada di sini ya. Nah, hasil dari ini itu ditangkap dari sebuah query ini ya. Jadi pertama kita mengambil data dari sebuah database yaitu dengan sebuah query ya. Kemudian ketika dieksekusi ya, count query eksekusi, dia disimpan dalam variabel result ini ya. Kemudian variabel result ini dikirim dengan nama result ini ya. Nah, jadi biar lebih variatif, misalnya di sini kita rubah menjadi pengirimnya menjadi hasil gitu ya. Oke ya. Jadi hasil seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian view produknya ini bisa kita rubah menjadi hasil ya. Nah, jadi hasil seperti ini. Kemudian cara mencetak data-datanya yaitu dengan menyebutkan nama kolomnya ini ya. TD pertama atau baris pertama pada kolom pertama ini ya. Ini kan nyatanya setiap baris ya. TR ini ya. TR itu T-row ya. T-down itu ya. T-down pertama itu mencetak kode ya. Kolom pertama mencetak kode, kolom kedua mencetak nama, kolom ketiga mencetak harga. Sedangkan kolom terakhir itu mencetak tulisan itu ya, edit dan delete ya. Di mana di dalamnya masing-masing menyimpan kode ini ya. Dengan kalau yang edit itu berikut nama dan harga ini ya. Mungkin bisa saya tampilkan secara wrapping ya. Nah kayak gini ya. Nah ini ya. Dan di sini menggunakan ini ya, bootstrap ya. Cara menyimpannya kan data kode nanti yang kita tangkap sebagai kode, yang ini sebagai ID ya. Caranya seperti itu ya. Oke deh, kembali lagi ke sini ya. Cara kita mengirimkan itu ya sebuah array data ke dalam sebuah view itu dengan memasukkan dalam tanda kurung kurawal ini ya. Jadi nanti ketika tadi saya mengkopinya, kemudian memakainya pada ini default route atau router route ya, route atau default lah, kayak gini ya. Kayak gini, maka saya hapus itu ya penyisipan datanya ya, karena memang di awal kan tidak perlu menyisipkan data apapun begitu ya. Kemudian ketika coba menampilkan aplikasi CRUDS, maka kita membutuhkan data yang perlu disisipkan di sini ya. Tadi mana? Oh ini ya hasil ya. Kita rubah menjadi hasil kayak gini ya. Oke, kita rubah menjadi hasil. Coba kita restart aplikasi kita, apakah masih bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Setelah kita restart, kita refresh, ini pasti kembali lagi ke sini ya. Ini passwordnya salah ya. Jadi kalau password salah, harusnya ada tombol kembalinya ya. Nah, ini seperti ini. Satu, dua, empat ya. Oke, nah ini login sudah berhasil ya. Bagaimana dengan operasi-operasi lainnya? Misalnya saya tambah data baru. Di sini misalnya teh kotak gitu ya. Harganya misalnya 4.000. Oke, saya save. Nah, di sini. Setelah di save, kenapa kembali ke sini? Harusnya enggak ya. Oh ya, kenapa kembali ke situ? Itu ya. Tadi ketika saya edit ya, jadi redirect-nya itu ketika save tadi harusnya ke CRUDS ya. Jadi jadi perhatian juga ya, CRUDS ya. Nah, kayak gini semua, termasuk update ya, update. Nanti redirect-nya ke CRUDS kayak gini ya. Karena untuk backslash itu sudah tidak digunakan oleh CRUDS-nya lagi. CRUDS-nya ini sudah punya alamat route tersendiri ya. Nah, ini sama di update, delete, kemudian nah ini kalau pencarian tidak perlu ya. Yang redirect itu ya. Nah ini karena ini render sendiri tidak perlu itu ya.
diedit menjadi CRUDS. Nah, ini delete juga ya. Delete ini diarahkan CRUDS. Oke, saya save, kemudian saya restart servernya ya. Nah, sampai di sini kita coba lagi dengan password benar ya. Password 123. Oke, itu jadi koreksi ya. Oh, sorry, passwordnya 124 ya. 124. Oke, nah ini ketika tambah baru ya, tadi sebenarnya sudah masuk teh kotaknya ya. Cuma ketika kita ketika kita submit itu tidak kembali ke sini, tapi kembali ke root ya, ke halaman form login tadi ya. Oke, sekarang kita buktikan setelah tadi perbaikan ya. Misalnya ini tambah baru, ini saya teh pure ini, misalnya kayak gitu ya. Harganya misalnya 2.000. Nah, ini kita save. Nah, kita save, dia kembali lagi ke sini begitu ya. Begitu juga dengan edit ya. Kalau kita edit, nah, misalnya permen buah misalnya. Nah, buah kita perbarui, sudah tidak kembali ke form login lagi ya. Begitu juga dengan ketika hapus ya. Coklat saya hapus. Oke, dia langsung kembali lagi ke sini ya. Oke, jadi ini sekaligus menjadi koreksi pada fungsi edit, delete, dan tambah baru, biar tidak setelah tambah, edit, atau delete justru dikembalikan ke halaman sini ya, ke halaman sini ya, form login ya. Jadi nanti form loginnya pun harusnya ada autentikasinya begitu ya. Nah, nanti autentikasinya seperti apa bisa kita pelajari ya, harusnya itu ada. Tapi oke, kita akan membuat di sini akan membuat tombol logoutnya dulu gitu ya. Jadi nanti ketika masuk ke sini kita bisa keluar gitu ya. Untuk tombol logout ya, dari pembelajaran kita ini ya, sebelumnya kita sampai di sini ya. Nah, ini ya, CRUDS ini ya. Jadi kita bisa mengirimkan sebuah data selain hasil tadi ya. Jadi tadi fungsi hasil sudah ini ya, mengirimkan data hasil ini sudah berfungsi dengan baik ya. Kita bisa mengirimkan lagi data lainnya misalnya ya. Misalnya nama pengguna misalnya ya. Kayak gitu bisa dikirimkan dengan di sini misalnya ini ya. Nama PGN ya. Di mana nama PGN ini kita dapatkan dari sessionnya ya. Jadi sessionnya bisa kita tangkap dulu di sini ya. Tangkapnya nanti bisa di sini ya. Jangan di sini karena kalau di sini kita malah justru belum dicek loginnya ya. Di sini nama pengguna bisa kita tangkap dari sini. Ini ya, username ini ya. Jadi nama pengguna kita tangkap dari rec session dot username. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi nanti kita menangkap dari sebuah sesi, kita simpan dengan nama pengguna ini, kemudian ini ya, ini kebalik ya. Ini harusnya nama PGN-nya itu yang dikirim, yang dipakai di bagian view-nya itu, sedangkan yang akan dikirim datanya itu yang sama dengan yang ini ya, sama dengan ketika resultnya ditulis di sini ya, di sisi sini ya, nama pengguna gitu ya. Oke, kita save ya. Nah, sampai di sini, kemudian kita bisa modifikasi di sini, yaitu dengan ini ya. Kalau kita lihat di programnya, kita membuat tombol di sini ya, logout ya, di atas ini ya. Oke, kita akan buat seperti itu. Kode programnya kurang lebih nanti bisa kita buat ini ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin sejajar dengan produk list ini ya. Nah, oke, jadi nanti produk list ini bisa kita buat ya. Misalnya di sini kita buat header ya. Div saja ya, div ya, div. Nah, kemudian ini produk listnya kita taruh di sini ya.
harus seperti itu ya. Kemudian kita akan selain ini kita akan membuat di samping produk list itu sebuah tulisan, misalnya Anda masuk sebagai nama Anda atau nama pengguna begitu ya. Ya, jadi untuk tombol logoutnya berikut dengan mencetak nama penggunanya, kita dekatkan dengan produk list ini ya. Produk list satu baris tersendiri dengan ukuran H2 ya. Kemudian untuk ini ya, mencetak tulisan ini mungkin kita bisa pakai H4 agar lebih kecil ya. H4 ya. Ini dalam satu span tersendiri ya. Dan ini kita buat itu ya. Misalnya itu ya, condong ke kanan ya, atau rata kanan gitu ya. Stylenya ini right ya, sedangkan kalau yang produk listnya rata kiri ya. Nah, mungkin bisa kita buat style elegant center ya. Nah, ini ya. Itu kan judul ya, jadi sebaiknya ya di tengah ya. Bahkan itu kalau perlu itu ya, ini bisa kita pindah. Kalau perlu ini H1 ya, biar kelihatan lebih besar ya. Oke, H1 ya. Oke. Jadi di sini kita ini ya, setelah produk list ini ya, kita membuat ini ya, sebuah form ya untuk logout ya. Jadi kita pakai form saja ya. Form untuk logout ya, dengan tombol submit ini ya. Ini nanti formnya itu boleh pakai kayak tombol delete, update itu boleh ya, ini delete ini ya, JavaScript void sekian, kemudian data kode seperti itu, kemudian data nama seperti itu ya. Kemudian nanti dibuatkan eventnya menggunakan ini ya, jQuery seperti ini ya. Ketika diklik maka menjalankan apa begitu ya. Klik edit ya, function ya, my table on click edit ini ya. Nah, nanti baru diarahkan kemana ya, function kemudian arahnya kemana ya. Sama aja itu manggil router ya. Tapi di sini biar lebih simpel dan tidak terkesan kodenya terpisah-pisah, saya menggunakan form ini ya, form dan actionnya logout ya, actionnya logout, kemudian metodenya post ya, kemudian di dalamnya ada button submit ya, dan ada tombol logoutnya ya. Kalau perhatikan di sini ya, ini kan lebih jelas ya. Kalau di sini ada form dengan action logout, maka di sini kita perlu membuat itu ya, setelah out tadi ya. Di sini kita perlu membuat route untuk logout itu ya. Nah, route logoutnya seperti apa gitu kan. Oke, jadi untuk membuat route logout ya, tadi sesuai dengan action yang kita buat di sini ya. Ini ya, actionnya logout. Route logoutnya sebenarnya sederhana ya, langsung request session destroy ya. Jadi semua session yang ada di situ langsung di destroy saja. Kemudian setelah itu kalau berhasil ya, maka dia redirect ke halaman login ini ya. Jadi langsung ke sini ya. Oke, kita coba deh. Kita coba di sini misalnya kita jalankan programnya ya. Oke, dari sini maka ketika ini saya refresh ya, maka dia akan kembali ke sini ya. 124 saya masukkan ya. Nah, ini sudah ada pertama mencetak nama user yang login. Ini sesuai yang ada di database ya. Nah, database ini kan seperti itu. Username-nya ini ya, Priyadi ya. Dia bisa mencetak di sini. Cara mencetaknya itu dengan tadi ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini ya. Oh, di sini. Tadi kan kita mengirim datanya melalui aplikasi route CRUDS ya. Nah, ini ya. Di sini kita tambahkan pertama menangkap nama ini dari session username ini, kemudian kita kirim dengan nama PGN, di dalamnya merupakan data nama pengguna yang kita tangkap dari session itu. Cara mencetaknya yaitu di sini. Anda masuk sebagai, ini yang menggunakan HBS itu ya.
double kurung awal, kemudian langsung nama PGN ini langsung tercetak di sini. Nah, ini nanti langsung tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini langsung tampil nama ini di sini ya. Kemudian tombol logoutnya di sini ya. Oke, untuk mengetes tombol logout ya, kita coba klik logout. Nah, kalau logout nanti akan tampil seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, jadi ketika nanti kita sedang login ya, sedang login harusnya tidak tampil halaman ini ya. Makanya kita harus mengontrol halaman ini. Jadi ketika kita sudah login, halaman ini tidak perlu tampil begitu ya. Jadi nanti ketika sudah login, misalnya itu ya, ketika kita login ya, misalnya login kayak gini dengan password 124 ya, kayak gini. Kemudian kita coba berkunjung pada tab sebelahnya, posisi login ya, dengan alamat yaitu default route-nya. Ini adalah form login-nya kan. Kita enter. Nah, kayak gini kan percuma ini kan. Kalau udah login harusnya halaman ini kan tidak bisa dikunjungi lagi kan. Harusnya hanya bisa mengunjungi halaman ini atau halaman lain yang dikontrol sudah login. Cara pembuatannya yaitu kita melakukan controlling pada default route-nya ya. Nah, di sini ya. Ya di sini nanti ada pengecekannya. Pengecekannya sebenarnya kan mirip ini ya. Nah, pengecekannya kan mirip ini ya. Request session logged in ya. Jika login maka dia kemana? Jadi nanti ngeceknya ini kan posisinya true dan false ya. Jadi nanti ngeceknya ya. Jadi jika dia sudah login ya, berarti kita ngeceknya yang false-nya saja kan. Oke, ini bisa kita copy ya, copy paste ya. Bisa kita, nah ini ya, blok sini ya. Bisa kita copy paste dulu, copy, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, di sini ya. Dia masuk sini kalau posisinya sama dengan di sini false ya. Nah, gitu ya. Tapi jika tidak, dia tidak akan bisa masuk sini ya. Jadi ini ngeceknya cuma sekali saja ya. Nah, ini bisa kita hapus ya, kayak gini ya. Nah, itu tidak diperlukan ya. Kemudian perhatikan ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti kode ini tidak kita butuhkan di sini ya. Yang kita butuhkan cuma ini saja. Jika dia tidak login, dia baru berkunjung ke sini ya. Nah, ini ya. Baru ini bisa dikunjungi ya. Tapi kalau posisinya belum login, baru ini dia bisa dikunjungi ya. Nah, ini bukan itu, bukan copy ya, tapi cut ya. Oke, kayak gini. Kita coba restart servernya ya. Kita jalankan lagi. Kemudian kita coba di sini. Nah ini kan harusnya kembali lagi ke form login ya. Nah, di sini jadi karena posisinya ya di awal itu tidak ada, maka ketika kita mau mengecek langsung otomatis false, itu nanti tidak bisa ya. Maka di awal harus ada deklarasinya dulu bahwa posisi awalnya untuk logged in itu false ya. Nah, ini kita buat bahwa request sessionnya ini ya, var session logged in ya. Ini kan false ya. Oke, kita buat deklarasinya di sini. Oke, kita buat deklarasinya.
Nah, ini nilai awalnya false ya. Biar nanti ketika dicek di sini posisinya false dulu ya. Karena kalau kayak gini kan belum ada ini request session login-nya ini ya. Oke, kita coba restart ya. Oh, ini error ya. Atau gini ya. Oke, kayak gitu. Kita coba-coba aja ya. Oke, kemudian kita coba akses servernya ya. Oke, tidak bisa ya. Jadi untuk fungsi ini mungkin teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Nanti silahkan, kalau bisa akan mendapatkan nilai tambahan ya. Oke, jadi nanti untuk kontrolnya ini ketika ini belum dibuat itu atau mungkin bisa gini ya, request session login ya. Kita buat di sini misalnya. Pertama posisinya false ya. False. Oke, kita coba deh. Nah, ini false ya. Oke, kita coba. Oh, error. Request session login. Right is not defined. Oke, jadi untuk kontrol bagian root-nya ini belum bisa. Nah, nanti kalau teman-teman silahkan eksplorasi sampai bisa, itu nanti akan dapat nilai tambahannya. Jadi ini mungkin nanti bisa kita hilangkan dulu ya. Kalau kayak gini, kita coba ya. If not, oke, coba kita eksplorasi ya. Sampai saya. Nah, ini ketemu ya. Jadi ngeceknya di sini yaitu dengan menggunakan parameter not ini ya. Not itu dengan tanda seru ini ya. Tadi deklarasinya tidak perlu ya. Jadi untuk ngecek ya bahwa halaman ini, halaman VLogin itu tidak perlu dikunjungi lagi ketika kita sudah login, yaitu dengan pengecekan seperti ini ya. Jika request session login itu tidak ada ya, artinya belum pernah dibentuk di sini ya, maka dia baru boleh mengunjungi ini ya. Tapi kalau sudah ada, ini tidak pernah akan bisa dikunjungi, gitu kan. Nah, nanti kan tidak ada aksi apa-apa di sini kan. Else-nya tidak ada ya. Oke, jadi seperti itu saja. Jadi nanti kira-kira kalau aplikasinya itu dijalankan ya, misalnya saya
Ctrl C, kemudian saya restart lagi ya. Kemudian di sini saya jalankan. Oke. Nah, ini bisa tampil halaman loginnya. Kita masuk dengan password 124 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba berkunjung pada tab sampingnya. Ini satu browser posisi login ya. Kita coba hapus di sini, kita kunjungi. Nah, ini nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kecuali kalau ini sudah logout. Ada logout ya. Oke, logoutnya agak lama. Nah, logout, kalau logout berhasil ya, baru ini bisa dikunjungi ya. Teng. Nah, di sini baru kita kunjungi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk itu saja. Sebagai autentikasi saja. Bahwa kalau sudah login ya enggak boleh lah kunjungi ke sini gitu ya. Nanti bisa login 2 kali kan. Resikonya kan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk menggabungkan fungsi login dengan fungsi CRUDS seperti itu ya. Oke, diharapkan dengan ini teman-teman berikutnya bisa mengerjakan fungsi login dan autentikasi ke dalam aplikasi CRUDS-nya. Nah, tadi demonstrasinya sudah ya. Jadi kalau dikerjakan sungguh-sungguh itu sekitar 1 jam selesai begitu ya. Jadi estimasinya seperti itu ya. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir ya, untuk membuktikan bahwa teman-teman itu menyimak ya. Nah, ini ya. Pertanyaan terakhir terkait ini ya, bagaimana cara itu ya, mengautentikasi fungsi itu ya, mengautentikasi halaman login agar tidak bisa lagi mengunjunginya ketika pengguna tersebut sudah login begitu ya. Nanti jawabannya ini ya. Oke, jadi ini ya. Nanti jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pertanyaan kedua, teman-teman harus bisa menjawab ini. Jadi nanti dengan ada pertanyaan pertama di awal video dan pertanyaan akhir di akhir video, maka asumsinya teman-teman sudah memperhatikan video ini dengan baik dan bisa mengerjakan aplikasinya dengan baik pula begitu ya. Jadi nanti jawaban silakan jawab semua pertanyaan di kolom komentar. Ditunggu sampai jam 8 malam. Jadi nanti kalau lebih dari jam 8 malam maka jawabannya sudah tidak dianggap lagi dan tidak dianggap masuk dalam perkuliahan ini. Kalau nanti ada pertanyaan lain silakan ditulis di Google Classroom dan akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti silakan jangan lupa jawab 2 pertanyaan yang ada dalam video ini. Demikian perkuliahan hari ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan tetap aktif kuliah serta tetap ikuti arahan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.